yang limpah dengan ucapan syukur kami datang kepadamu Tuhan, sujud menyembahmu, membawa korban syukur persembahan yang terbaik di hadapanmu, melalui hidup kami, melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami percaya saat ini Kau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, bahkan Kau bertahta dan berdaulat atas seluruh hidup setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati lawatan kasih-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, Kaulah penolong kami, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Semua yang bersuka berkata, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu.
ini kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau tetap mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan acara dan firman Tuhan yang hidup ini. Supaya mereka mendapatkan firman baik nasihat, teguran, kekuatan, penghiburan, dan hal-hal yang baru yang membuat pikiran kami terbuka. Hati kami boleh menjadi sukacita, wawasan kami boleh dibuka. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Tuhan kami boleh melihat segala terobosan-terobosan rohani. Bahkan juga terobosan dalam kehidupan kami. Tanpa melalui sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Namun kami melakukan karena firman Allah. Karena ketaatan mendatangkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa juga mereka yang sakit, mereka yang masalah, mereka punya persoalan tantangan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, kesegaran, pemulihan dan kesembuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat dengan sebuah topik yang cukup menarik yaitu ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Jadi kalau kita tidak taat, tidak ada yang namanya berkat yang Tuhan berikan pada kita. Abraham karena taat maka mendapatkan sesuatu. Dan orang yang tidak taat tidak mendapatkannya. Contoh Yosua karena taat maka tembok Yeriko runtuh.
Dan ketika mulai Ishak itu taat, maka yang terjadi pada tahun kelaparan itu juga dia menabur dan menuai 100 kali lipat. Oleh karena itu tidak ada lagi kata selain ketaatan itu. Kata ketaatan itu berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Yaitu ketika firman kita tangkap dan kita taat, berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Jangan sampai gereja terjebak hanya cuma bicara tentang kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Kita lupa bahwa kuasa kasih Tuhan itu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Baik untuk diri kita, keluarga dan orang lain. Bukan kasih Tuhan diberikan kepada kita sebagai anak manja. Namun kasih Tuhan diberikan kita selamat karena diselamatkan. Namun perlu juga ketaatan, saudara. Tanpa ketaatan tidak mungkin. Oleh karena itu kita melihat dulu satu topik, satu cerita yang luar biasa di mana Tuhan Yesus suatu ketika dia masuk di dalam rumah Allah, bait Allah, dan dia diminta yaitu bayar biaya. Itulah bait Allah di zaman dahulu. Zaman sekarang lebih halus gayanya. Yaitu kalau kursi depan untuk orang kaya. Bahkan mungkin ada persembahan perpuluhan taruh saudara diarahkan. Ya mungkin dipaksakan bukan sukarela lagi. Sehingga kesan-kesannya adalah lu datang bayar. Sama seperti lu makan bayar. Banyak pendeta berkata loh orang makan mesti bayar. Dengar firman Tuhan ya bayar. Wah ini kalau menurut saya mungkin pandangannya mungkin perlu dijelaskan supaya jangan sampai salah paham itu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, kita melihat supaya tidak menjadi batu sandungan. Yesus tidak mau berdebat walaupun dia tahu bahwa tidak harus membayar. Namun di zaman dahulu itu seperti itu. Apalagi di zaman sekarang bentuknya berbeda. Oleh karena itu saudara, kita harus hati-hati terhadap mamon ini. Mamon ini. Kalau kita melihat ya dari sejarah gereja, karena pengorbanan, karena sukarela, kemudian hati, kesungguh-sungguh, karena visi, karena pengorbanan, gereja itu maju. Namun ketika gereja itu mulai profesi, menjadi satu profesi, yaitu datang bayar. Semuanya serba bayar, serba profesional, enggak ada yang mengabdikan dirinya. Saudara, orang mengabdikan diri. Karena dia membantu tapi dia juga minta gaji mungkin begitu. Atau minta pungutan biaya. Termasuk kalau kita melihat saudara di zaman sekarang ini ya agak berat juga. Ketika di zaman dahulu saya waktu saya ikut gereja jadi Kristen. Saya nggak mengerti soal ini. Jadi saya senang melayani semuanya. Begitu suatu saat saudara ya ini memang pengalaman yang menurut saya juga tidak perlu ditiru. Karena tidak mengerti saja. Yaitu ketika saya mulai membantu pelayanan. Termasuk pendetanya berkata begini. Pak Fengki ini persembahannya sedikit. Pendeta tamu pasti dapat segini ini mungkin gak cukup untuk ini itu. Bagaimana halnya? Jadi saya kaget tuh. Memang pendeta khotbah mesti dibayar. Iya itu aturan. Supaya dia tuh kalau anggap pajak dia itu hidup dari mana? Oh betul juga, memang betul saudara. Memang itu juga haknya dia. Namun kalau sudah pasang tarif, terus terlalu neken. Kalau orang yang ngasih persembahan kecil, orang kalau gerejanya kecil miskin, dia ajak yang gede-gede gak mau datang.
Walaupun mungkin dia biasa diundang gede-gede, bayarannya mungkin gede sekali. Mungkin 4 kali khotbah dia udah dapat sekian banyak sekali, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. 1-2 kali ke gereja kecil aja belum tentu mau. Lah ini bukan salah, nggak salah, saya tidak berhak untuk berbicara itu. Namun saya kembali lagi, berarti itu bicara tentang Yesus saat ini yang sama sepertinya di zaman dahulu itu dia ditagih untuk masuk ke bait Allah. Jadi pembebanan biaya besar sekali, saudara, untuk orang datang bait Allah. Sehingga kalau saya lihat gereja sekarang tidak bisa maju. Karena harus minjem tempat yang mahal, karena kita mesti bersaing dengan yang lainnya, harus pakai musik yang mahal, ya harus lampunya yang mahal, harus ada ini itu, biayanya mahal. Kalau kita tidak bisa bersaing, kita akan tenggelam. Nah ini yang membuat akhirnya gereja-gereja yang punya duit jadi bagus, yang kecil-kecil habis semuanya. Mau gak mau kita akhirnya berusaha untuk seperti itu ada positif juga. Yaitu kita akan bekerja keras. Tapi soal uangnya ini loh yang harus menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Jangan sampai menjadi mamon, jangan sampai menjadi batu sandungan. Soal kita itu ada positif boleh, itu ada negatif oke. Yang penting jangan jadi batu sandungan. Saudara jangan sampai mamon dan jangan sampai juga membuat orang tidak betah di gereja. Makanya kalau kita melihat sekarang Eropa, Amerika, semua banyak yang gak ke gereja. Kenapa? Ditanyai. Orang-orang saya dengar ini orang dari Skandinavia. Ya, ditanyain, oh enggak ini juga dari kalau nggak salah Estonia atau Lituania. Saya kemarin baca itu minggu-minggu lalu. Ditanyai Kristennya di sini berapa? Nggak sampai 10%. Gerejanya banyak. Yang datang tuh cuman 10-11 orang tua-tua. Loh apakah sudah nggak ada Kristen? Ada. Dikatakan. Berapa banyak Kristen? Ya mungkin masih bisa 60-70%. Tapi mereka mau Kristen tapi nggak mau ke gereja. Loh kenapa? Karena kalau mereka ke gereja, waktu mereka kerja ditanyai. Kalau kamu anggota mana? Saya anggota gereja B, gajinya dipotong 10% dikirimkan ke gereja sana. Itu di Eropa berlaku seperti itu. Akhirnya orang tanya kamu gereja mana? Enggak, saya ateis. Akhirnya menjadi ateis sungguhan. Mungkin dia ada percaya Yesus tapi menjadi pinggiran. Lah ini kenapa? Semua karena mamon. Jadi mamon itu merusak gereja. Jadi di sini juga untung kalau kita melihat Yesus bisa membuat mujizat. Kalau enggak, Yesus enggak bisa masuk bait Allah. Padahal dia penciptanya. Kita lihat dulu poin demi poinnya tadi ya. Yaitu mamon dalam gereja itu harus hati-hati poin pertamanya itu. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 24 ayat 2 sampai 10. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Maka jawabku buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Ini penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Terus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah yang ara yang baik ini. Demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda. Yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan. Ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Jadi membangun bukan meruntuhkan. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Jadi membangun bukan meruntuhkan. Menanam bukan mencabut. Ketika ada buah ara yang baik yang dipersembahkan oleh orang-orang. Yaitu hidupnya seperti buah ara yang menghasilkan buah ara yang baik. Sehingga Tuhan membangun tidak meruntuhkannya. Sehingga Tuhan menanam tidak mencabutnya. Yaitu kalau kita di dalam gereja Tuhan tidak takut. Gereja kalau salah saudara kalau ada apa-apa ya hilang-hilang. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa membuat orang presiden, raja, siapapun juga bertobat. Bisa hanya didatangi dalam mimpi, didatangi secara nyata, dibikin sakit dan dibikin macam-macam bisa.
Tetapi kalau kita sudah dipercaya ini jangan main-main. Termasuk jemaat itu. Itu sudah anugerah besar. Kita lihat terus ayatnya ya. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Jadi ada kebaikan. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi di sini kita melihat orang-orang yang seperti buah ara yang baik, menghasilkan buah yang baik, yaitu hidupnya penuh dengan kesalehan, kebajikan, saudara. Itu Tuhan akan memberikan hati yang baik. Supaya lebih mengenal, itu sama seperti yang ditulis oleh Petrus, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai seterusnya, kok jadi buka. Dikatakan yaitu jikalau kita mau berusaha sungguh-sungguh menambahkan, berusaha sungguh-sungguh menambah. Apa itu? Iman kita dengan apa? Kebaikan, apalagi kesalehan, apalagi kasih, pengetahuan dan sebagainya. Berarti saudara, iman yang Tuhan berikan pada kita itu kemurahan Tuhan saja. Namun kita harus berusaha sungguh-sungguh menambah. Nah itu tugas kita. Oleh karena itu ketaatan mendatangkan berkat. Jadi saudara kita tahu kita nggak boleh jadi Kristen yang pasif. Ya kalau saya diselamatkan selamat. Makanya teori tentang sekali selamat tetap selamat itu kalau bagi orang-orang yang tidak menguasai rohani secara bagus itu menjadi bumerang. Dianggap sudah jadi Kristen rusak-rusakan gak apa-apa. Saudara mau jahat gak apa-apa, selamat kok penjahat. Seperti penjahat di samping Yesus. Penjahat itu di akhirnya dia bertobat. Dan dia tidak menuntut, dia cuma berkata, ingatlah aku kalau engkau ke Firdaus. Saudara. Nah kalau di sini kita ini sudah bertobat terus jadi jahat. Lebih baik jahat kemudian bertobat. Nah di sini letaknya. Dari sini kita harus belajar saudara. Harus menambah iman kita. Berarti ada sesuatu kita kerjakan. Jangan sampai kita datang di gereja urusan mamon lagi. Kita harus di gereja itu apa saudara? Berbuat sesuatu. Mengabdikan diri, rendah hati, damai ramah, murah hati gitu. Itulah karakter. Terus kita lihat terus ayatnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku. Dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu. Yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh begini firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, penyakit sampar. Penyakit sampar itu menular seperti sekarang COVID ini saudara, 19 ke antara mereka. Sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Dari sini kita melihat orang Israel itu dipilih tapi akan dihabiskan, dibersihkan, dilenyapkan. Ya, hidupnya seperti buah ara yang menghasilkan buah ara yang jelek. Tapi kalau buah ara yang baik, lain saudara. Yang kalau yang jelek, beda. Ada kutuk, ada kengerian, ada bencana. Bahaya sekali. Tetapi kalau baik luar biasa. Diberi hati yang baru untuk mengenal Tuhan. Makanya kalau kita menambah iman kita dengan kebajikan, kesalehan, kasih. Maka kita dibuatnya menjadi giat dan berhasil mengenal Tuhan kita dengan benar. Jadi kalau tidak ditambah dengan hal yang baik dari hidup kita nggak mengenal Tuhan dengan baik. Kita lihat poin yang kedua, yaitu hamba Tuhan dan hamba uang. Ini perlu harus kita pikirkan. Oh ini untuk pendeta Pak, pendeta bukan. Hamba itu semua orang Kristen menjadi hamba Tuhan.
hamba kebenaran. Nah, hamba Tuhan ada yang full melayani Tuhan, ada hamba Tuhan yang memang sebagai wakil Tuhan dalam keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, dia wakil Tuhan untuk mengingatkan orang supaya jangan berbuat jahat. Menjadi teladan, menjadi gambar hidup, biskup hidup yang bisa dilihat orang. Nah itu wakil Tuhan, entah bicara, entah kelakuannya yang untuk menceritakan supaya orang kembali kepada Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya, yaitu Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Mamon dan Tuhan. Kalau enggak gitu kita nanti akan setia pada satu, tidak setia yang lain. Nanti kita akan, saudara, kita merugikan satu dan lain-lainnya. Demikian kalau kita melihat dalam kehidupan ini. Kalau kecenderungannya kita, saudara, karena kita mengasihi Mamon. Di gereja itu orang mengejar Mamon kebanyakan. Itu teologi kemakmuran, semua dihitung uang. Yang melayani hitung uang, yang jemaat ngasih memberi hitung uang, dapat berapa. Firmannya bicara tentang uang, dapat berapa, saudara. Hidupnya diukur uang, kesuksesannya uang itu apa, saudara. Oh itu gereja dia jadi kaya, berarti gerejanya benar, khotbahnya benar. Nah, padahal hasilnya mungkin dia korupsi, mungkin jahat, kita tidak tahu. Jadi yang penting bukan soal uangnya, kebenaran hidup itu yang paling penting. Pasti kita akan setia kepada satu, enggak setia yang lainnya. Karena kita mengasihi Tuhan. Lah otomatis kita tidak mengasihi Mamon. Tapi nyatanya saudara, kita pindah gereja. Karena masalah uang. Kita pindah gereja karena merasa di gereja ini gak dapat berkat duit. Nah, kumpulannya bukan orang kaya. Bahaya. Saya mempertahankan di tempat saya. Jangan tarik-tarik orang kaya masuk di gereja kita. Tetapi yang ada ini saja kita layani, kita bekali. Karena pasti akan dijadikan Tuhan berkat masing-masing sesuai ukurannya. Karena sejak tahun 1985 saya sudah melayani. 1985 berarti sudah berapa ya? 36 tahun. Tapi tahun 1998 berarti berapa tahun ya? 2-3 tahun yang lalu. Saya melayani di persekutuan dan para pengusaha. Ribuan. Saya melihat itu 95% mereka dari yang susah itu ditolong Tuhan, asal hidupnya benar. Tapi ada yang gak benar ketika itu uangnya juga hilang. Artinya di sini saudara, jadi kita tidak perlu gereja itu mencari orang kaya, narik-narik orang kaya. Tapi Tuhan sanggup mengubah nasib malang menjadi baik. Namun saudara kita harus cari Tuhan, bukan cari kekayaan. Jadi orang-orang yang susah di gereja kita layani sungguh-sungguh. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, pasti Tuhan rubah nasibnya, hidupnya. Jadi tidak ada kita bicara uang, hidupnya berubah, karakternya berubah. Dikatakan kalau orang malas itu sampai kapanpun juga nggak mungkin bisa berhasil. Kita doa tapi malas nggak berhasil. Kita doa dikasih visi kita jalan berhasil. Kita doa dikasih visi nggak jalan nggak berhasil juga. Artinya saudara harus ada kerajinan, ada semangat. Jangan cuman pikirannya mau kaya, datang di gereja supaya kaya. Tetapi saudara nomor satu kita harus kaya rohani dulu. Mental kita, karakter kita berubah semuanya. Nah itu perlu dipikirkan. Suatu saat ketika saya membuka gereja. Yaitu tahun 2006. Saya buka gereja ya, di Singapura. Tuhan kasih saya visi, mimpi. Saya di dalam mimpi itu ada apartemen di Singapura. Saya ditawari sama salesnya, beli Pak. Oh saya enggak.
Waduh, saya ini walaupun belum buka gereja, saya bilang enggak dulu deh. Bahaya ini nanti gitu loh. Akhirnya dalam mimpi itu karena memang itu belum buka gereja. Setelah itu tahu-tahu saya kok sudah beli ya dalam mimpi itu. Terus dia datang lagi, Pak beli loh. Saya ini gak niat beli, sudah beli satu loh. Saya bingung sendiri kok bisa beli. Ayo Pak beli kedua, saya gak mau. Tahu-tahu saya lihatnya sudah beli. Loh bagaimana saya bayar? Padahal saya mau buka gereja ini gak lama lagi. Padahal itu angsur gak gampang saudara di Singapura. Tiba-tiba ada suara, kamu akan dapat uang $2 juta dari kenaikan ini. Saya lihat harganya naik. Makanya kemudian saudara kumpul teman satu, ya teman saya dari Bandung. Persis di depan apartemen di mana saya sewa, ada tempat baru bangun. Harganya masih 1.200.000 apartemen itu. Cukup bagus. Boleh bayar cuman ya $50.000 lah. Itu untuk uang jadi aja. Ya mungkin di bawah itu saja untuk uang jadi. Nah saya bilang boleh kurang. Boleh kalau beli 3. Oh saya mimpinya 2. Saya ajak teman saya Bandung ini 1 beli 3. Oke 3 potong berapa? Oh potong segini. Banyak sekali saudara. DP-nya udah pakai DP Pak. Cuma ikatan nanti 2 tahun Bapak bayar. Saudara. Pada rumah itu sudah bangunan yang berselesai. Akhirnya ya oke lah. Teman saya yang dari Bandung ini batal saudara. Karena batal harga berubah. Dan saat itu saya sudah buka gereja. Aduh saya pikir enggak deh. Saya lebih baik mikir gereja nanti saya kalau ngangsur gimana. Apalagi harganya sudah enggak boleh lagi potongan. Harus normal. Ya saya akhirnya ngurus gereja. Enggak lama lagi harga itu naik kurang lebih $500.000. Teman-teman saya dari Bandung. Loh naik aku beli. Dia beli saya enggak bisa beli. Karena saya bisa beli ngangsur belum tentu bisa. Tapi kan Tuhan kasih saya mimpi itu, saya beli, belum sempat saya bayar semuanya, harga sudah naik tinggal jual untung. Benar, mungkin kalau kita kasih DP saja saudara, ya cuma sekian, dalam setengah tahun sudah untung $500.000. Itu waktu dulu lagi bagus-bagusnya. Nah kemudian dalam 1,5 tahun sudah naik, hampir untungnya 1 juta. Ya sekarang mungkin dia naik turun 1,7, 2,1 juta gitu. Saya juga sedih gara-gara teman saya batal ini. Tapi saya tidak kehilangan gereja saya. Sehingga saya tidak sedih dengan uang yang sebenarnya 2 juta ini saya dapat. Ya, tapi saya nggak dapat akhirnya. Tapi saya dapat gereja. Apa yang terjadi pada gereja? Saya punya 1 Mercy. Saya pakai pelayanan 1 tahun. Padahal dulu saya pikir kalau ada apa-apa untuk ditagih ini ya Mercy-nya dijual untuk bayar angsuran berapa bulan. Kalau nggak bisa ya sudah hilang. Orang mimpi gak ada duit. Tapi kalau naik, nah siapa tahu. Ternyata betul naik. Sudah. Mercy-nya saya pakai 6 bulan. Akhirnya Mercy kita jual. Karena kita buka cabang Surabaya, Jakarta, dan sebagainya. Nah memang akhirnya kita gak dapat 2 juta itu. Mercy saya juga sudah hilang. Tetapi saya dapat ganti. 59 gereja. Tahun 2006 buka. Sampai tahun 2019 sebelum COVID, ini sekarang sudah COVID ini. 59 gereja dengan jemaat 5.000. Kita tidak pernah bicara uang. Di gereja tidak ada namanya kolektor beredar. Itu mungkin hanya sekali-sekali aja. Atau mungkin karena gak ada tempat untuk naruh kotaknya atau bagaimana. Tapi rata-rata sudah enggak. Tetapi Tuhan buat seperti itu. 2 juta hilang $. Tetapi dikasih Tuhan 59 gereja. Walaupun sulit tetapi 5.000 jemaat menyelamatkan ribuan orang. Mendewasakan rohani ribuan orang. Membuat ratusan orang jadi hamba Tuhan. Dan kemudian ada sekolah teologi. Ada berapa banyak. Oleh karena itu kita lihat poin yang ketiga. Yaitu jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Jadi dipilih, dipanggil, dimuliakan, dibenarkan. Luar biasa. Bukan harus kaya. Memang itu tambahan, pasti ada. Namanya saudara melihat di mana-mana itu ada musim hujan, ada musim kering. Kalau musim hujan tanaman subur semua. Musim kering banyak kemarau. Kalau kita kerja juga ada untung. Suatu hari ekonomi naik kita juga diberkati. Ekonomi turun ya siapa tahu juga. Tetapi yang lain luar biasa Yusuf. Yusuf itu saudara dia dapat mimpi dari Tuhan. Bahwa akan diberkati. Akhirnya dia hidup di dalam visi. Bukan mengejar berkat. Kemudian Tuhan mendatangkan panen yang berlimpah. Nah ketika panen berlimpah disimpan dia. Karena Tuhan berkata 7 tahun lagi ada kekeringan. Sehingga yang disimpan ini untuk bertahan di kekeringan. Dan waktu musim kering, kekeringan semua orang gagal. Yang disimpan kelebihan ini dijual dan berlebih. Jadi di sini kita melihat bukan soal kelimpahannya. Kekeringan pun dia diberkati. Artinya apa? Karena ada firman Allah. Karena ada ketaatan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ketaatan dulu. Tetapi yang pasti saudara, namanya ketaatan jangan menjadi batu sandungan. Karena kita menjadi serupa dengan Yesus. Jangan diputar-putar saudara. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan Yesus, Yesus tidak mau menjadi batu sandungan, kita juga harus tidak menjadi batu sandungan. Loh, Bapak kan berkata, ketaatan kan berkat, tapi Bapak bilang nggak ada. Nah tunggu dulu, Yesus bisa buat mukjizat nggak? Bisa, dia ngomong, kamu buka mulut ikan itu, ambil uang itu, 4 dirham. Sekarang bayarkan ke sana 2 dirham untuk saya, 2 dirham untuk kamu. Terus nggak ada sisa lebih loh, hanya untuk biaya masuk saja. Tuhan bisa bikin 1000 dirham. Saudara. Bisa bikin, tapi dia tidak lakukan itu. Artinya di sini saudara, jadi kita menjadi serupa Yesus itu kita tidak mencari mujizat dan berkat. Namun berkat itu mengejar kita. Kalau sesuatu memang membutuhkan pasti Tuhan siapkan. Nah kalau orang yang bicara teologi kemakmuran, orang yang hamba mamon, Tuhan jangan 4 dirham dong. 2 untuk Tuhan, 2 untuk saya. Kita bikin 1000 dirham. Supaya nanti orang-orang lain masuk, siapa tahu kita bisa bayar. Itu kan alasan saja. Nah bedanya di sini, Tuhan yang bisa buat aja tidak lakukan banyak. Nah oleh karena itu jangan jadi batu sandungan. Kerap kali orang gak ke gereja, karena banyak orang yang jadi batu sandungan. Tas mahal diberkati, sampingnya gak punya. Orang yang kaya, saksinya dapat untung miliaran, tapi nyumbang bantu orang susah, temannya sendiri, teman segereja nggak bisa. Memang di gereja tidak boleh ada utang piutang. Di gereja plus tidak ada utang piutang. Tidak pinjam meminjam tidak diperbolehkan. Kongsi di dalam dagang juga nggak boleh karena pasti repot. Pasti repot, gereja itu banyak pecah di situ karena mamon. Loh tapi masa nggak boleh? Boleh amal, nggak boleh utang piutang. Jadi ini ada satu kisah saudara. Ada seorang kaya berkata begini kepada anaknya sebelum mati. Nak, 2 anak. Kalau papa mati, papa pesan. Kamu kalau ngutangi, jangan nagih loh. Jangan nagih ya, jangan nagih. Dan kamu kalau kerja, jangan sampai kena matahari kelamaan. 2 itu aja ceritanya. Papanya mati. Setelah mati sekian tahun, mamanya datang ke anak yang sulung. Bagaimana usahamu? Ma, aku rugi banyak ma. Loh kok bisa rugi? Papa pesen ma. Gitu loh. Kalau ada orang utang jangan ditagih. Lah ini 3-4 tahun orang utang saya gak berani nagih ma. Jadi modalku habis. Loh. Jadi saya ini jadi gimana? Mamanya diem aja. Mamanya pergi ke anak bungsu. Gimana usahamu? Oh rame ma. Luar biasa sekali. Loh. Kenapa? Loh papa pesen gitu loh. Kalau kamu ngutangi jangan nagih. Jadi saya enggak mau ngutangi karena enggak boleh nagih mah. Jadi saya enggak mau ngutangin. Kalau ngutangin pasti nagih. Tapi saya coba memberi bantuan amal.
Jadi saya tidak ngutang karena nggak boleh nagih. Jadi terus yang kedua papa bilang jangan sering kena matahari. Artinya berarti aku mesti bangun pagi kerja pagi-pagi. Dan kemudian aku pulang sore mendekati malam. Jadi tidak kena matahari. Lebih banyak tidak kena mataharinya. Jadi aku pagi keluar. Siang aku ngurusi kantor toko. Sore aku mesti ngurusin lagi baru pulang. Bagus juga saudara. Dari sini boleh dikatakan saudara percayalah. Yang ngutangi itu ya jangan sampai saudara nagih-nagih lagi. Tapi anggap aja. Tapi yang utang harus ingat. Kita lihat poin yang terakhir 4. Tuhan mencipta dengan firman. Tuhan mencipta dengan firman. Tuhan mencipta dengan firman. Ini satu kisah saja saudara. Bahwa gereja di mana gereja yang saya bangun ini. Tuhan percayakan kepada saya. Dengan satu firman dulu kita buka kalau bisa sambil disiapin. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di sini kita melihat harus ada berkat rohani. Jadi inilah kemudian ketika saya buka gereja bulan 8 tahun 2004, tahun 2006 saya buka 2 tahun kemudian. Ya kalau karena bukanya bulan Januari berarti 1 tahun 5 bulan. Karena 2004 bulan 8 ketika saya ada di Melbourne pelayanan, ya saya tidur malam itu doa Tuhan kasih nama blessing in the spirit. Atau berkat rohani. Atau spiritual blessing. Efesus pasal 1 ayat 3. Saya tidak tahu itu juga ada ayatnya. Nah akhirnya itu lihat kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani. Tuhan mengaruniakannya di dalam Yesus Kristus. Akhirnya tahun 2006 kita buka nama gereja Blessing in the Spirit. Yaitu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak boleh bicara berkat jasmani. Tapi berkat rohani. Bukan berarti kita anti berkat jasmani itu pikiran bobrok itu salah itu saudara. Yang gereja mengutamakan adalah berkat rohani. Walaupun toh tetap ada berkat jasmani mengikuti itu pasti. Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu maka semua ditambahkan. Loh Pak itu berarti apa? Kita tidak mengejar berkat tapi berkat itu mengikuti orang benar. Jadi jadilah benar dulu. Benar kerjanya, benar hidupnya, benar rohaninya. Jangan sampai salah. Salah satu ayat lagi saudara kita lihat Amsal 15 ayat 26 dan 27. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Jadi kita harus belajar ramah, meninggalkan kejahatan. Terus siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup di sini, yang loba keuntungan gelap, yang cari keuntungan gelap. Yang suka suap gak bagus, yang membenci suap bagus. Jadi di sini saya mau beritahu. Satu, yang keempat ini ya artinya Tuhan mencipta dengan firman. Dari firman itu kita tidak boleh berbuat jahat. Rancangan jahat tidak boleh. Itu sudah tidak bagus. Kita harus belajar ramah. Nah, itu. Terus ketiganya apa lagi? Nah tadi dikatakan jangan suka mencintai apa namanya. Keuntungan gelap, loba yang gelap, keuntungan gelap. Keuntungan gelap itu suka nipu, suka bohong. Keuntungannya dicari seperti itu. Teman titip uang, saudara, akhirnya mau beli barang, rumah, harga segini, dia ngomong segini. Nah, dia bukan makelar, dapat komisi itu oke. Masalahnya dia bukan makelar, tapi dia juga bukan pemilik bergaya makelar, tapi mau dapat keuntungan sebagai seorang pengusaha. Wah ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Itu banyak antar teman berantem di situ. Rumah harganya mama 700 juta. Dia bilang 900 Pak. Padahal dia tidak ikut beli. Orang yang baru nanti gak usah datang. Nanti saya aturkan. Padahal diambil 200-nya. Kasih lihat saudara. Orang gak tahu. Lebih baik saudara bicara saja. Ya kasih akulah. Ini saya tawarkan murah. Tapi Tuhan juga benci orang yang memberi suap. Tapi orang yang membenci suap, Tuhan senang. Saya tutup dengan satu teman saya. Teman saya itu punya ayat 1. Ya di Amsal ini.
Saya tidak boleh katakan, ya Amsal 17 ayat sekian, tidak boleh lah. Dia memegang satu ayat ini. Orang yang memberi suap, kemanapun dia jalannya, selalu dipuji dan beruntung. Ya karena suap toh, di mana-mana dia dihormati orang, suap sana, suap sini. Akhirnya orang-orang ngasih kerjaan semua. Dan dia main suap terus sampai hari ini. Ayatnya itu yang dipegang. Wah aku kaya karena ini. Saya tidak tahu alasannya. Saya tidak tahu pernah ngomong sama dia. Suatu hari saya berdoa. Waktu berdoa saya baca firman ini. Itu loh. Terus Tuhan ingatkan ini jemaatmu. Ini pekerjamu yang memegang ayat ini. Kasih tahu. Tidak boleh. Saya kamu pegang ayat. Kamu tahu saya tahu. Tuhan gak senang dengan orang yang memberi suap. Loh itu ayatnya. Iya memberi suap. Kamu di mana-mana dienakkan orang dikasih jalan pertama. Tapi Tuhan membenci suap. Kamu kasih suap pasti kamu dikasih berkat dunia. Tapi kalau kamu membenci suap, kamu dapat berkat surga. Sehingga kemudian dia waktu kaya akan nyuap-nyuap, ambruk saudara. Waktu ambruk, ikut gereja sungguh-sungguh, dia main suap lagi. Kaya lagi. Nah sekarang saya tidak tahu apa yang terakhir kala yang terjadi. Yang penting ikuti firman. Pasti mencipta hidup kita. Taati akan mendatangkan berkat rohani. Terutama juga dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang indah ini. Melalui kisah tentang Tuhan bagaimana engkau harus masuk ke bait Allah dan dimintai biaya. Engkau tidak mau menjadi batu sandungan. Dan kemudian engkau memerintahkan sehingga Petrus mengambil uang 4 dirham untuk membayar biaya masuk untuk Yesus, untuk engkau dan untuk Petrus. Supaya engkau tidak menjadi batu sandungan. Demikian mulai hari ini supaya kami belajar untuk melihat firman ini. Supaya kami jangan melalui mujizat. Kami bukan untuk 2 orang 4 dirham. Kami mau 1.000 dirham, 5.000 dirham untuk nolong orang. Tuhan kami punya banyak alasan. Tapi kami ingin supaya tidak ada namanya lobah, keuntungan gelap, serakah. Tapi kami mau hidup suci. Soal berkat Tuhan beri-beri itu kami percaya. Tuhan selalu menuntun hidup kami. Siapa yang taat pasti Tuhan juga tolong setiap kami. Supaya dalam gereja tidak ada orang mengabdi kepada Tuhan dan sekaligus kepada mamon. Mengindahkan mamon juga tidak baik Tuhan. Kiranya setiap kami mengindahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita saudara. Doa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umatmu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kau memberkati mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. God bless.